Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada kesempatan di pagi hari ini, pagi yang dingin, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja yang mengikuti Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin membacakan terjemahan sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau beberapa waktu yang lalu ini dibacakan oleh guru kita, yaitu Pak Nur Hadi, insyaallah sudah Allahumma yarham. Kemudian kami ingin mencoba membacakan terjemahan daripada hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu yang dulu itu ingat saya sudah dibacakan pada hadis yang nomor 41, kemudian beliau bacakan terjemahnya, kemudian dibacakan sebagian dari kandungan dari hadis tersebut. Di dalam kesempatan ini saya ingin baca ulang sekali lagi, kemudian nanti saya ingin mencoba membacakan kandungan yang ada di dalam hadis nomor 41 ini, yaitu dari Abu Abdillah Khabbab bin Arad radhiyallahu an. Ia menceritakan, kami mengadu perihal siksaan orang-orang musyrik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berbantalkan mantelnya di bawah naungan Ka'bah. Lantas kami bertanya, tidakkah engkau mohonkan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau memanjatkan doa untuk kami? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian yang disiksa dengan digalikan tanah untuknya. Lalu ia dimasukkan ke dalamnya. Kemudian didatangkan gergaji, lalu diletakkanlah di atas kepalanya. Lalu dibelahlah dia menjadi dua bagian, serta disisir dengan sisir besi sampai terkelupas daging dari tulangnya. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan dari agamanya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara agama ini hingga seorang pengendara yang melakukan perjalanan dari Son'a menuju Hadramaut tidak takut kecuali pada Allah semata, dan tidak khawatir kecuali pada serigala yang hendak memangsa dombanya. Hanya saja kalian terlalu tergesa-gesa atau kalian kurang bersabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadis ini terdapat beberapa kandungan. Yang pertama adalah mengungkapkan pujian bagi kesabaran seorang ketika menerima cobaan dalam menjalankan agamanya. Kemudian orang-orang yang lemah dapat diperkuat dengan doa dan nasihat dari orang-orang yang kuat. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah boleh mengambil perumpamaan dari orang-orang mukmin yang terdahulu, yaitu untuk menjelaskan bahwa orang-orang mukmin yang dahulu, yaitu lebih dahulu dari kita, adalah pernah mengalami guncangan, pernah mengalami cobaan, pernah mengalami siksaan dari orang-orang kafir. Hal demikian dapat mempermudah menjelaskan
makna kesabaran, kemudian dapat menyebabkan perasaan orang-orang mukmin kemudian menjadi tenang dan hatinya menjadi teguh. Dan karena melihat atau karena mendengar penderitaan orang-orang yang beriman yang sebelumnya, yang mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan yaitu siksaan dari orang-orang musyrik. Kemudian akidah orang mukmin tetap kokoh meskipun tubuhnya disiksa dengan gergaji, meskipun tubuhnya disisir dengan sisir besi sehingga daging terkelupas dari tulangnya. Kemudian kandungan hadis berikutnya adalah cobaan merupakan keharusan atas iman setiap muslim yang dapat terjadi setiap saat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka tidak dibiarkan hanya dengan mengatakan amanna, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian, memberikan cobaan kepada hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanan yang selama ini ia miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asadun nasi balaan al-anbiya, summa solihun, summa amsalu fal amsalu, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala'i. Bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang mulia, kemudian orang-orang mulia berikutnya. Kemudian seseorang diuji sesuai dengan kadar pengamalan keagamaannya. Bila dalam mengamalkan agamanya ia begitu kuat, maka makin keras pula cobaannya. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan yang didatangkan dari sekitar kita, yang ada dari depan kita, dari belakang kita, dari samping atau dari kiri kita. Maka itu semua adalah ujian yang Allah berikan pada kita adalah untuk meningkatkan, untuk mengetahui sejauh mana atau sekuat mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sekuat mana atau seteguh mana kita mengamalkan amalan dalam beragama Islam ini. Oleh karena itu sesuatu hal yang tidak mungkin manakala kita mengharap iman yang kuat kemudian kita senantiasa tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ujian datang, yang harus kita siapkan adalah kita menata hati kita agar kita senantiasa ridho terhadap ujian Allah. Kemudian kita bersabar atas ujian itu, karena ujian itu pada hakikatnya adalah mengurangi siksa yang Allah timpakan di akhirat kelak. Karena seseorang tidak akan mungkin kuat atau terlalu berat merasakan siksaan akhirat dibandingkan dengan siksaan di dunia. Siksaan di dunia lebih ringan dibandingkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kami lanjutkan di lain pertemuan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.